Kita bakalan cek apakah ada tim-tim yang saling respect juga untuk ketika mereka turun nggak bertemu dengan musuhnya di awal, di zona-zona awal, karena benar-benar riskan banget ya. Apalagi ternyata pesawat sudah mulai terbang di atas map Bermuda ya, di mana pesawat terbang membelah map Bermuda dari arah Graveyard menuju ke Pulau Sentosa. Dan di awal perjalanan pesawat ternyata sudah ada 3 tim yang turun dari pesawat. Ada BK Tron Magic yang lagi-lagi nge-secure area CPR, dan di sana ada tim Raid juga dan EVOS yang bakal berbagi looting di area observatory. Benar sekali, di mana tadi juga Mr. O5 turunnya cukup terlambat dari yang lainnya, mungkin juga untuk ngamanin posisi di sekitar observatory yang nggak terjamah ya. Jadi ketika Raid udah ketahuan lokasinya di mana aja, dia dapetin lokasi lainnya yang untuk dapetin research dan bisa menggempur keberadaan dari tim Raid di area tengah observatory. Bener banget, dan ini dia dari tim EVOS yang berada di observatory masih mencoba untuk mencari informasi di manakah keberadaan seluruh member dari tim Raid ya. Dan Adit, aduh, itu malah lompat, dan hati-hati masih selamat ternyata. Adit belum berhasil di take down oleh tim EVOS, tapi di sini sudah ada Raikian yang berdekatan, bahkan Roland tidak sadar dan berhasil di take down. Raikian dengan MP40 bakal di spray down dari EVOS. Sam 13 berhasil kembali di sini Adit, tapi sayang sekali Adit justru malah dan ternyata Adit harus tumbang juga, menyisakan Winter saja dari tim Raid ya. Dimana tadi Adit yang mencoba untuk melakukan open fire justru malah terkena naik, bener. Sampai akhirnya dia agak kebingungan ya, karena dia tuh maunya nembak, tiba-tiba dia ada di atas, dan kali ini dari Winter harus bertumbakan, dan Raid YND pulang terlalu awal kali ini. Dimana juga ada pertempuran antara Dranik dan juga Parao. Ini dia Kay mendapatkan satu, udah menggunakan tangan, tapi sayang sekali ya dari tim Dranik yang sudah punya weapon. Jadi dari tim Parao sendiri udah nggak bisa berbuat banyak. Cukup kelabakan, tapi at least dia cukup ngamanin satu orang dari tim Dranik ya, seorang Maung, jadi dapetin poin juga, dan juga ngebuat tim Dranik sendiri bakalan pincang sampai mid game ke late gamenya. Ya, Aing Maung harus menonton 3 rekannya bertanding untuk match keempat ini ya. Yes, tepat sekali. Dan di sisi lain, Onyx ketemu dengan Amor kali ini. Bahkan Deadly sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill dari tim Amor. Di manakah mereka berada? Mari kita tunggu terlebih dahulu. Di sini kamera masih berada di area Dranik, dan ini dia dari tim BS yang berada di area Mill. Ternyata mereka hanya bermain 3 member saja. 3 member benar-benar cukup aman untuk awal kali ini, karena di area Mill sendiri nggak ada kontes, sehingga mereka dapetin full resortnya juga di area Mill. Dan sementara itu mereka juga bisa untuk dapetin vision di sisi lain. Tapi di sisi lain ada DG Esport di Pulau Sentosa. Mereka berdekatan dengan tim 9 ya. Tim dari Onyx yang tadi juga udah mendapatkan tim Amor ya. Berarti ada Amor juga di area Sentosa tadinya. Tapi ternyata Ice sudah berhasil di take down dari salah satu member tim Onyx. Di sini Wiza langsung mencoba untuk maju perlahan untuk mencari informasi di manakah keberadaan sisa member dari tim DG Esport. Dan Ice masih bisa dibangkitkan kembali. Masih dibangkitkan, Abed udah ketahuan lokasinya, dan kali ini Wiza harus berhati-hati karena di situ 3 orang sekaligus ya dia berhadapan. Yes, 4 lawan 4. Mari kita lihat dari tim DG hanya mempunyai obstacle pohon saja, dan Jars sudah mencoba melakukan flanking melihat seorang Mora di sana. Deadly sudah berhasil take down. Di sini Wiza dengan P90, tapi hati-hati, sisa darah 79 saja. 58 darah tersisa, mencoba ngegocek tapi sayang sekali berhasil tumbang. Satu persatu member dari tim Onyx sudah berhasil take down. Ergon pun berhasil di take down, menyisakan Jars di sini yang sudah mengamankan seorang Mora. Bakal dimasukin sepertinya. Bakalan di end. At least dia juga harus tuker kill untuk teman-temannya, dan kali ini Jars bakalan coba kabur masuk ke dalam rumah, masih bisa menyelamatkan diri, bakalan lari ke lantai 2-nya, tapi bakalan dikejar sama Abed. Coba untuk diam-diam mencoba melakukan reload terlebih dahulu. Reload weaponnya, karena dari sisa member tim Onyx Jars
tadi sempat melakukan healing terlebih dahulu ya Yap. dengan MP40-nya bersiap di atas tangga. Dan dari tim DG sendiri mereka belum mau terlalu mengambil resiko, bahkan sudah ada spray dan tadi lakukan bakal dinaikin tapi masih ada glue wall yang di pop up bakalan turun tapi Pierce di sini yang berjaga harus di tumbang. luar. Ada Ice dari belakang dan wow, congratulations untuk DG Esport berhasil mengirim Onyx kembali ke lobby, tapi sayang sekali mereka harus kehilangan seorang Mora tadi yang berhasil di take down oleh tim Onyx, di mana Pierce yang berjaga di luar harusnya lebih sigap gitu kan ketika tahu tadi udah turun dari seorang Jarsnya, tapi malah dia yang harus ditumbangkan terlebih dahulu sampai akhirnya ada gerakan yang sangat baik sekali, backup yang sangat cepat dari seorang Ice sampai akhirnya bisa menumbangkan satu orang dari tim Onyx dan memulangkan Onyx begitu saja dan masih bisa menyelamatkan Pierce. Betul banget. Untung tadi Ice tidak langsung ikut naik ya. Soalnya semisalkan tadi Ice ikut naik bareng Abed, itu Pierce bakal susah banget untuk di backup. Ya, ketika ada glue wall, mereka tahu itu berarti jalannya ditutup. Dari seorang Jar sendiri benar-benar pengen masuk keluar, pengen lompat. Dia juga pasti tahu ini satu orang pasti ada yang nungguin di area bawah sampai akhirnya dia dapetin Pierce dan kebetulan Pierce juga lagi lari tadi ya kan. Benar sekali. Dan ini dia di area kota Pocinok ya, ada Aura Ignite yang sudah mencoba mengamankan patahan, bahkan sudah ada open fire juga yang dilakukan dari Ical di sana menuju ke arah tim nomor 4. Dranic Devil sudah terkena damage cukup lumayan ya, tapi di lain sisi ternyata dari BSC harus tumbang 2 orang, menyisakan 1 di sini. Asar mencoba mengamankan 1 point kill, tapi sayang sekali BSC harus tumbang dan posisi ke-9. Yes, dimana dia udah berhasil mendapatkan Deadpool, bahkan 2 orang tadi hampir 2 orang ya, tapi view-nya masih bisa selamat. Tapi di sisi lain Amor bertemu dengan tim 7 ya, dari Incarnation, benar sekali. Ada Jambul di sini dengan SM8 tadi berhasil mendapatkan satu penonton, ternyata Amor Esport berhasil dikembalikan ke lobby juga oleh tim Incarnation ya. Iya, mereka ini mulai kelihatan agresifnya karena mereka tahu ini 2 match terakhir untuk hari ini, berarti kesempatan mereka untuk ngumpulin poin sampai akhirnya mereka dapetin musuh. Ada war di setiap lokasinya gitu. Ketika mereka ketemu, mereka bakalan coba engage fire terlebih dahulu ataupun coba ngeratain musuh-musuhnya karena itu jadi poin penting untuk mereka. Karena mungkin mereka sendiri juga sadar ya setelah leaderboard keluar dan selisih poin mereka dengan beberapa tim yang berada di atas mereka tuh masih bisa dikejar. Jadi mereka masih mempunyai semangat untuk ngejar itu. Dan akhirnya ini dia dari tim Incarnation, mereka sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi. Dan sebentar lagi bakal masuk ke top 5 ya. Yes, tepat sekali, dan kali ini kita bisa lihat dari tim EVOS bakalan segera berotasi juga ya, yang tadi udah bertempur juga, udah dapetin 4 kill sekaligus. Dan sekarang kita bakalan lihat zonanya di mana rame banget di area tengahnya, udah ada berkumpul 5 tim sekaligus. Ya, dan di area kota Peak di sana Incarnation berdekatan dengan tim Dranic juga. Bahkan di area kota tua bisa kita lihat dari tim Begetron Magic, mereka juga sepertinya pakai mobil sih mereka ya, bisa dilihat dari pergerakannya. 2 kaleng tentunya bakalan ke arah Pocinok. Mereka juga belum tahu keberadaan kalau ada satu tim di area Pocinok itu sendiri. Ini dia dari tim Dranic sudah saling bertukar peluru di area kota Pocinok. Fader masih berkeliling menggunakan mobil Devil, menyisakan darah cukup low, 43 darah tersisa. 2 pop-up duel sudah dilakukan untuk melindungi dirinya, dan ini dia Fader sudah mencoba turun dari vehicle, sudah melihat Jambul di sana, tapi ternyata Jambul memilih untuk berlari. Timing yang cukup pas banget sih dari Jambul ya, tapi ternyata di sana ada Sad Boy yang harus terkena tapping dari VSS Fader. Yes, ada damage per second juga tadi. Ya, dimana tadi ketika Fader juga melihat Jambul kabur, dia juga nggak langsung open fire karena posisinya bakalan ketahuan, tapi dia berhasil mencicil teman satu timnya ya. Iya, bener banget, dari Sad Boy. Dan dari Sad Boy. Di sini Devil justru malah bisa escape ya, dimana tadi dia dikepung dan hanya mempunyai obstacle pohon, bahkan ada glue wall juga yang harus di pop up 2. Akhirnya dia bisa mengamankan rumah ayam dan bisa memukul mundur tim Incarnation. Benar sekali. Yes, tapi di sini EVOS bakal menjadi tamu berikutnya, dan di sini bahkan sudah ada Mr. 05 yang mencoba melakukan spray down, dan di situ ada Delta juga.
bakal dihancurkan sepertinya battle yang dikendari oleh Father di sana. Hati-hati, ini belum sadar sepertinya. Belum sadar, dekat sekali ada Delta kali ini dari Mr. O5 bakalan coba di sadar. spam granat 2 granat, tapi ada glue wall yang melindungi, tapi di sini bakalan bener-bener tersedesak. Didatengin, masih ada shotgun. Oh, tapi ternyata di lain sisi ada tadi yang mencoba melakukan spray down dari jauh ya, masih belum mampu, tapi di sini Abu memberikan damage yang cukup banyak sekali ke salah satu member tim Dranik ya, meskipun belum berhasil mendapatkan satu knockdown, tapi udah cukup untuk mengulur waktu. Tapi hati-hati juga untuk dua tim yang sedang kontes di area kota api, karena di situ ada tim Aura juga Street di sana sudah terkena damage cukup banyak dari Ical, dan datangin Sam mencoba untuk maju membantu Street, tapi sayang sekali Street sudah berhasil take down. Sam 13 harus terkena sandwich parah di sini, dan akhirnya EVOS pun berhasil dikembalikan ke lobby. Dari EVOS terkena sandwich, ada Dranik, ada tim Aura juga, backupan yang sangat cepat juga dari tadi dari tim EVOS udah nge-backup cukup cepat, sayangnya harus langsung terkena knockdown, dan dia malah dibalikin juga ya sama teman-teman dari tim Aura yang pisahnya cukup jauh dan punya vision yang sangat lebar. Dan kali ini Aura bakalan ketemu tim Dranix. Iya, kontes di area kota Pik belum selesai, di mana di sini masih ada tim Aura yang harus berhadapan dengan tim Dranik. Di sana ada Delta, Vader, dan ada Devil yang tersisa. Koje di sini mencoba menahan di patahan ya. Sepertinya dari tim Aura mereka mencoba untuk menahan di patahan semua ya, nggak mau mengambil rumah betonnya langsung, tapi mencoba mengamati pergerakan dari tim Dranik pergerakan dari tim Dranixnya ya yang ada di rumah labirin sendiri, dan udah dikeluarin juga spam granatnya coba untuk mencari posisi dari tim Aura, karena di sini pemanfaatan lokasinya sangat baik sekali. Dia bisa berlindung, dia bisa ngelihat vision ke segala arah, bahkan kalau misalnya berada di dalam labirin sendiri ya, mereka nggak tahu tim apa lagi yang akan mendekati mereka. Tapi dari tim Aura dia tahu ada satu tim di dalam bangunan, lalu juga di luar juga mereka ngebuka visionnya, jadi mereka benar-benar sangat berhati-hati sekali sih untuk kali ini. Jadi untuk tim Aura semisalkan nanti ada arah lain, ada tim lain dari arah lain, dia tinggal masuk ke dalam rumah beton. Jadi enak banget yang mereka ambil. Dan di sini Ical tadi mencoba melakukan spray di mana di sana ada Devil yang mencoba mengamankan vehicle, tapi mobilnya bakal dihancurkan begitu aja oleh Ical. Ada tapping balasan, tapi masih belum ada damage yang diterima oleh Ical dari tim Dranik. Di situ bahkan hati-hati juga Koje dari arah lain sepertinya menerima damage tadi. Iya, di mana posisi Dranik benar-benar terkepung dari segala arah, benar-benar coba di alihkan perhatiannya ya dari seorang Ical tadi dari sisi lain, tapi udah ditunggu juga dari sisi belakangnya oleh tim Aura Koje dan juga satu orang lainnya. Jadi emang agak kesusahan sih dari tim Dranix untuk kabur. Dia coba ngamanin kaleng, tapi kalengnya malah dihancurin. Jadi dan bisa kita lihat tadi dari tim Dranix, Devil di sini berhasil di take down, dan mungkin bakal dimajuin oleh tim Aura atau masih sabar. Tapi ternyata dari arah lain bisa kita lihat juga ada tim nomor 7 di sini, ada Vader yang masih mencoba melakukan tapping menggunakan VSS-nya. Di sana ada Jans, hati-hati. Sudah terkena 25 damage tapi masih belum begitu berasa tentunya untuk seorang Vader. Kali ini dia udah ngeliat, tapi Delta juga udah mulai tercicil. Devil juga, ini dia pergerakan dari Aura udah bakalan masuk ke dalam rumah. Yes, dan ini dia Vader menggunakan VSS tadi mencoba untuk mengikis perlahan darah dari tim Aura. Bahkan di sini Devil terjepit di dalam blue wall, bakal dijangkau. Devil udah take down, dan Dranik Dauntless berhasil kembali ke lobby oleh tim dari Incarnation. Itu tadi ada Incarnation juga yang mau mengganggu, bahkan dapetin. Itu tadi pergerakan dari tim Dranik bakalan kesusahan sih. Itu tadi ada Aura yang udah nyergap dia. Bahkan tadi Devil udah kejebak sama glue wall-nya. Jadi ketika glue wall-nya hancur, dia udah ditembakin dari segala arah. Dia nggak tahu posisi musuh tuh ada di depannya yang mana gitu. Ya, dan ternyata pemain terakhir dari tim Dranik berhasil dicuri oleh tim Incarnation, atau bagaimana kok kamera langsung berpindah ke tim Incarnation ya. Tapi di sini ternyata dari tim Incarnation sendiri langsung mencoba untuk menahan pergerakan dari tim Aura ya. Oke, di mana sekarang dari Aura udah ketahuan lokasinya sama Incarnation, bakalan lebih berhati-hati. Udah ada terdengar juga spray yang dilakukan oleh Incarnation.
Yes, dan dari atas rumah L di sana ada Ical dan ternyata salah satu member dari tim Liga Nation juga berhasil di take down. Wall yang dibangun bakal dihancurkan menggunakan M249 yang dibawa oleh Koje di sini. Berhasil mendapatkan satu member dari tim Liga Nation kembali hanya misalkan Jambul di sana masih mempunyai satu duel tapi bakal dihancurkan sepertinya. Bahkan di sini Jan sudah maju menggunakan vehicle, sudah meledak, turun dia dari mobil tapi backup yang baik dari atas yang dilakukan oleh Gans dan Koje sehingga Jans masih selamat, bahkan hanya ada 25 darah yang harus dikeluarkan oleh Jans ya. Iya, dia coba nabrakin tapi agak kesusahan dan turun. Ada backupan juga sama Koje dan teman-temannya sehingga baik sekali dari Aura. Tapi di sisi lain ini dia dari tim Bigetron. Wow, pelontar versus pelontar, Mr. Runner berhasil dapat ini Ikam. Yes, Ikam sayang sekali harus tumbang ya di sini. Harus menyusul Ikam. Ada M79 juga yang digunakan oleh Regar di sini. Berhasil mendapatkan M Runner di sana. Apakah bakal langsung di end begitu aja? Regar dengan darah sisa 60 mencoba melakukan healing, revive terlebih dahulu tapi bakal dimajuin 3 orang sekaligus. Benar sekali, Blue Wall yang sangat cepat masih bisa backup tapi kali ini harus terbangkan lagi dan Bigetron Magic harus pulang di posisi keempat. Ya sayang sekali ya dari tim Bigetron Magic harus puas di posisi keempat dan hanya menyisakan 3 tim saja di sini. Dari tim DG masih dengan 3 membernya tapi hati-hati Pierce di sini dengan darah cukup. Ice ternyata. Pierce dan Ice bahkan Pierce sudah berhasil di take down. Apakah masih bisa diselamatkan kembali? Ada tim Aura di atas sana dan Ice masih berusaha untuk merevive kembali Pierce ya. Iya, dimana pergerakan dari Ice tadi sangat baik ketika Pierce langsung terkena dan dia langsung jongkok supaya dia nggak terkena tembakan dari tim Aura juga yang mengarah ke area tower. Dan kali ini dia bakalan lebih bersiaga, tunggu terlebih dahulu di area tower karena di sini zonanya mereka masih dapat. Ya, mereka lihat dulu aja tinggal nge-backup Abed biar bisa masuk ke Sevion. Yes, di sini Abed bakalan masuk dengan kalengnya. Cukup berani banget karena di sini ada 2 tim sekaligus ya. Dia udah menyadari keberadaan dari tim BLS yang ada di dalam satu compound. Jangan terlalu lama berdiri Abed karena bisa di-headshot dari tim Aura ya. Apalagi tadi dari seorang Pierce sendiri ya harus menerima critical damage saat mengendari mobil juga. Jadi perlu diingat juga untuk tim DG karena aim dari Aura itu nggak main-main ya. Nggak main-main, apalagi posisi mereka yang enak. Tapi kali ini nggak begitu enak karena zonanya nggak mereka dapetin. Tapi BLS diuntungkan walaupun itu komponennya tipis banget untuk dapetin. Dan kali ini dari BLS sudah melihat pergerakan dari Abed. Yes, mobil yang diparkir oleh Abed sudah berhasil diledakkan dan di sana ada Ical yang menggunakan AWM juga. Dan di sini kurang dari 15 detik zona bakal menyusut kembali apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Aura karena mereka harus melewati 2 tim sekaligus. Kalau bergerak ke kanan ada BLS, ke kiri ada DG. Oke, dan di sini Koje dengan rumput yang bergoyang-goyang tadi mencoba melakukan scope. Ada Spedon yang dilakukan. Koje harus menerima damage 170, terpaksa melakukan healing terlebih dahulu dan ini dia Jans dengan senjata crossbow. 2 member dari tim DG udah gak bisa kemana lagi. Satu berhasil di take down, Pierce mencoba escape menggunakan vehicle tapi sepertinya bakal dihancurkan begitu aja. Pierce pun berhasil harus tumbang oleh zona juga di sini. Koje langsung glue-nya di pop up. DG Esport harus tumbang, puas posisi ketiga. Masih menyisakan 1 dari Aura di sini. Koje nggak bisa bertahan lama lagi dan tumbang di posisi kedua. Yes, so congratulations untuk BLS Devil yang akhirnya mendapatkan Buya di match keempat kali ini, di mana posisi mereka yang sangat baik. Apalagi tadi mereka juga udah